Sekarang permintaan lokal dan permintaan ekspor itu udah imbang kalau sekarang. Permintaan ekspor Iya. dan lokal itu sudah berimbang. Sudah berimbang Ribuan sama ton banyak. per bulan, betul, Bu ya. Betul. Justru kita itu bukan kekurangan market, malah kita itu kekurangan sumber bahan baku. Oke, assalamualaikum sahabat petani keren di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir di Sukabumi. Kita berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga yang luar biasa inspiratif sekali. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Leti. Beliau adalah direktur dari PT Mitra Aren Indonesia yang pada saat ini beliau telah memproduksi gula aren, gula cetak, gula cair, gula apa semut, gula semut. Untuk saat ini ada 3 itu yang udah diproduksi, bahkan untuk memenuhi pesanan itu jauh dari cukup. Dari kata cukup, untuk lokal saja katanya sampai ribuan, Bu ya. Iya. Jadi luar biasa. Di belakang kita ada abang-abang kita penyadap aren senior, luar biasa keren mereka. Nanti kita ikut berbincang juga dengan kawan-kawan penyadap ini supaya bisa jadi gambaran untuk para petani aren di seluruh Indonesia. Artinya begini, kehadiran kami ini bisa jadi motivasi untuk kawan-kawan, bisa jadi penyemangat kepada kawan-kawan yang selama ini tidak punya bayangan bagaimana cara mengelola aren. Nah, di sini ada kami sekarang, kami para pemerhati. Jadi kami usahanya itu untuk membuka jalan kepada seluruh kawan-kawan petani aren agar tanaman aren ini bisa memberikan penghasilan tambahan untuk para petani aren. Ya, kita katakan kalau kaya itu menjadi bonus, Bu ya. Ya, yang penting kita bisa mendapatkan hasilan tambahan. Maka di sini langsung saja kita ngobrol sama Ibu Leti. Kita minta penjelasan dari beliau nih. Kalau saya ngomong orang gak akan percaya karena belum masuk produksi. Jadi kalau dari Ibu sendiri sebagai pelaku usahanya, mudah-mudahan bisa memotivasi kawan-kawan semuanya. Bukan pertanyaan saya nih, Bu, pertanyaan banyak petani aren di seluruh Indonesia nih. Karena dari akun-akun kita nih, Bu ya, dari konten-konten saya, video, dari YouTube itu, dari TikTok, kekhawatiran mereka itu gini, Bu, ketika saya nanti nanam banyak, kira-kira ada nggak yang bisa menampung? Ada nggak jaminan untuk penampungan? Katanya begitu, Bu. Kira-kira bagaimana, Bu? Selama ini dari mulai kita menggeluti produksi gula aren ini ya, Pak Nur, justru kita itu bukan kekurangan market, malah kita itu kekurangan sumber bahan baku ya. Bukan kekurangan permintaan. Permintaan itu cukup sangat fantastis lah ya. Sangat fantastis, luar apalagi biasa. Sekarang sedang tren kopi aren. Kopi aren. Gitu. Sekarang semua minuman yang berbau aren udah pasti laris manis lah ya. Karena kan orang sudah aware kesehatan ya. Nah, sebelum itu booming pun sebetulnya permintaan ini cukup tinggi. Tapi dulu itu hanya iniin sama market luar aja. Karena orang-orang kita mungkin belum paham ya dengan khasiat ini. Makanya hanya ekspor aja dulu yang ininya. Sekarang permintaan lokal dan permintaan ekspor itu udah imbang kalau sekarang. Permintaan ekspor dan lokal itu sudah berimbang. Sudah berimbang ribuan sama ton banyak. per bulan, Bu ya. Betul. Untuk sekarang lokal aja kami mengisi lokal kayak ke kafe-kafe food and beverage itu kisaran 300 sampai 600 ton itu ya. 300 sampai 600 yang existing ya. Yes. Permintaan-permintaan yang masih waiting list itu yang belum bisa kita penuhi sangat banyak. Kita belum berani nerima semua ya, Pak. Karena kan kita harus memastikan dulu sumber bahan baku. Nah, berarti kuncinya itu, Bu ya. Berarti PT Mitra Aren ini siap menampung berapapun dengan catatan kualitas harus sesuai dengan SOP kita. Betul Maka sekali. berarti, Bu ya, ke depan kita akan memberikan penyuluhan, Bu ya. Penyuluhan pendampingan kepada petani bagaimana supaya bisa memproduksi bahan baku gula untuk diolah berbagai macam varian itu dengan
standar dari perusahaan Betul, Mitra Aren betul, Indonesia begitu. Dan itu memang sudah jadi salah satu bagian program kami, Pak. Kita ada divisi lainnya, Oke, yaitu divisi yang akan melatih baik. siapa yang berminat untuk terjun ke mengolah pohon aren ini, Mengolah gitu pohon kan. aren. Termasuk misalnya ini dengan Pak Nur dari petani-petani Riau, kami siap nanti untuk dari melatih penyadapannya, melatih mengolah bahan bakunya, dari mulai nira sampai dimasak seperti ini. Ini nira fresh ya yang tadi kita ambil pagi-pagi nih, ya. ininya gitu. Terus bisa dijadiin gula cetak. Jadi ini kita akan latih semua. Luar biasa. Sesuai SOP dan hasilnya otomatis akan kita ambil. Oke, jadi untuk kawan-kawan semua ya, ini berhubung karena pembahasan kita ini tentang aren semua, maka yang disuguhkan juga tentang aren semua ini. Ini ada nira masih segar. Terus ada gula semut ini prosesnya langsung dari masak itu langsung dijadikan gula semut. Terus ada gula cetak. Jadi ini adalah produk turunan dari niranya saja. Nira ini untuk dikonsumsi langsung juga menyehatkan. Bisa googling aja nanti di Google manfaat nira aren, nah begitu. Terus ini gula semutnya, googling aja nanti semuanya. Ini bicara tentang air. Air ini bisa jadi gula semut, bisa jadi gula cetak, bisa jadi berbagai macam. Cuka bisa ya. Cuka bisa. Ini Kang ini juga ngolah cuka juga. Nah, ngolah cuka juga cukup banyak ya. Cukup banyak. Berarti dari nira ini bisa jadi nira segar ya. Terus gula semut, gula cetak, gula cair, sama cuka. Satu produk ini saja dari batang aren ada 5 manfaatnya. Ya kan, bisa dijadikan 5 produk. Gimana dengan kolang-kalingnya? Gimana dengan hijaunya? Nah, begitu. Artinya inilah kawan-kawan. Kawan-kawan ini makin jelas yakin dengan potensinya tanaman aren. Yang ini tentunya bisa mensejahterakan keluarga kita. Dan ini adalah tanaman alternatif untuk bisa memanfaatkan lahan yang sempit, begitu ya. Jadi untuk tanaman aren ini tidak harus kita punya lahan berhektar-hektar, tidak perlu. Ibaratnya kita punya lahan 1000 meter ke bawah saja, ini sudah bisa jadi solusi untuk pendapatan. Jadi Bu, selanjutnya nih, setelah melihat peluang yang begitu besar Bu, harapannya itu bagaimana lah Bu, dari sisi Bu? Dari sisi dari petani, masyarakat, entah dari pemerintah itu atau bagaimana Bu kira-kira? Harapannya sendiri dalam jangka pendek gitu ya. Dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu kita kan masih banyak pohon-pohon aren di hutan-hutan yang sudah jadi tapi tidak ada yang mau menyadap ya, mengolah. Karena mereka ketakutan siapa yang mau beli, kadang kan seperti itu. Mungkin jangka pendek ini kami akan mapping ada berapa pohon yang belum diolah. Sensus Bu ya. Itu. Nah, otomatis kan membutuhkan para penyadap kan. Nah, kita akan siap melatih, termasuk kita ada ASMI. Ada mengasmi. Ya, yang akan ikut melatih untuk bisa penyadap yang benar lah ya. Karena kan penyadap itu ada trik-trik yang tidak sembarangan, Pak. Iya, betul. Ya, butuh skill khusus. Bagaimana mengirisnya dan bla-bla-blanya, inilah ahli-ahlinya gitu ya. Siap. Nah, yang kedua, tahap menengahnya kita sudah mulai menanam aren. Karena mungkin Pak Nur sudah lakukan itu ya. Kita mulai menanam, kita mulai galakan satu orang nanam 2 sampai 10 pohon itu untuk masa depan udah kelihatan gitu kan. Harapan kami sih berharapnya disupport ya, misalnya disupport bagaimana pengadaan bibit seperti itu loh. Walaupun bibit kita ada, tapi kan kita terbatas juga ya. Betul. Banyak permintaan, pengen nanam di mana gitu kan. Tapi untuk market itu kalau kita siap lah gitu. Ya kalaupun kita mandiri, kita nggak takut amat lah Pak Nur. Siap. Asal saling support aja ya antara petani dengan ini, kita saling support. Karena kan sebetulnya aren itu selain dia punya manfaat ekonomi, dia kan menjaga lingkungan juga kan. Betul. Bisa mencegah longsor, dia menyimpan air, gitu kan. Daun-daunnya mencegah deforestasi Bu ya. Itu dia gitu. Jadi harapan saya sih cukup besar lah, tapi harapan kita semua kita kumpulkan semoga menjadi besar lah ya. Kita terwujud gitu. Sejahtera semua lah intinya. Betul. Oke, jadi seperti itu ungkapan dari Ibu Leti. Jadi beliau sebagai pengusaha produksi gula aren
bisa dikatakan besar sekali. Maka harapannya dari Ibu itu adalah para petani ayo semakin semangat lagi untuk membudidayakan tanaman aren, kan begitu. Karena sekarang sudah tidak merasa sendiri lagi Bu, ya. Karena kita siap memberikan pendampingan, mau dari hulu sampai hilir kita siap. Jadi untuk para petani kebun aren yang merasa berpengalaman, ayo kita saling bergandengan tangan. Jadi sesama petani aren jangan saling sikut lah, jangan saling merasa pro, saling menjatuhkan sana sini. Ah kamu enggak, kamu baru nyadar baru kemarin sore sudah ngomong panjang lebar, nggak perlu seperti itu. Karena ibaratnya kita ini bisa kuat kalau kita bersatu, tapi kalau kita tidak bisa bersatu, gimana kita mau sukses? Karena kita sendiri aja nggak bisa sejalan begitu. Terus harapan untuk kami para petani aren Bu, ya. Harapan kami untuk pemerintah, ya mudah-mudahan pemerintah, para pejabat dan yang memiliki kebijakan dalam hal ini mendengarkanlah video kita Bu, ya. Inilah suara petani. Harapan kami bagaimana supaya upaya yang kami lakukan ini ya bisa disupport, entah itu dari material, itu mau dari apapun, dari sisi manapun kami butuh itu. Karena bisa dikatakan kami ini anak-anak dari pemerintah gitu loh. Kami butuh bimbingan, butuh support. Ya mudah-mudahan pemerintah mendengarkan keluhan kami ini, mudah-mudahan ada pula solusi untuk kami para petani aren. Nah, untuk kawan-kawan semuanya yang melihat video ini, bantu share, bantu kembangkan akun kita ini, bagaimana supaya bisa tersebar, bisa sampai ke kalangan manapun, bahkan sampai ke pejabat. Karena ibaratnya besarnya kami itu ya tergantung keterlibatan kawan-kawan. Karena tanaman aren ini luar biasa, sangat prospektif, sangat potensi sekali. Kenapa saya katakan begitu? Karena tanaman aren ini adalah tanaman asli Indonesia. Endemik di Indonesia, kan? Betul. Di luar negeri tidak ada tanaman aren. Maka ketika masyarakat luar negeri butuh ini, butuh semua produk turunan dari tanaman aren, mereka harus datang ke Indonesia. Sekian ratus negara harus datang ke Indonesia. Luar biasa bukan? Itulah prospek potensi yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan petani keren semuanya. Ini sangat luar biasa dan ini bisa menjadi solusi untuk memanfaatkan lahan tidur untuk lebih produktif lagi, bisa membantu ekonomi keluarga. Begitu Bu, ya. Oke, terima kasih Bu. Sementara itu saja Bu. Kalau kita butuh informasi tambahan lanjut, nanti bisa kita kontak Ibu, kita komunikasi lagi. Dan ini satu lagi perlu saya sampaikan sama kawan-kawan. Petani keren sudah melakukan MOU kemarin kepada PT Mitra Aren Indonesia untuk mensuplai, mengadakan bahan baku untuk produksi gula aren sebanyak-banyaknya. Itu insya Allah Riau atau Sumatera kita pegang untuk asupan itu Bu, ya, untuk suplai bahan baku gula aren. Karena apa? Karena memang permintaan itu sangat besar, luar biasa. Saya 2 hari di gudang produksi Mitra Aren, beberapa buyer sudah pada datang dan gudangnya numpuk. Tapi mohon maaf, untuk gudang, untuk cara produksi tidak kami sepil karena memang ada dapur yang tidak boleh diacak-acak sama orang. Itu kita harus tahu tuh. Oke, terima kasih semuanya. Sementara itu dulu, lanjut kita nanti ngobrol di sesi selanjutnya sama para penyadap kita ini. Oke, terima kasih. Semangat terus petani keren.